warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan mulai belajar tematik. Apakah sudah siap? Awan hitam berarak, langit mendung, deru angin meluluh lantak, kilat tajam menusuk. Duka menggantung di seluruh pelosok negeri. Kematian dan kehilangan yang menyakitkan. Kemiskinan dan kekurangan yang terus meluas. Lelah tak terhingga, nyeri tak terberi, luluh lantak kehidupan. Indonesia dalam duka panjang yang mengerikan. Ada 9 tenda darurat dibangun di halaman parkir RSUD Hasbullah Abdul Majid, Kota Bekasi, Jawa Barat. 9 tenda darurat ini setidaknya setiap 15 sampai dengan 30 menit sekali ambulans datang di TPU Rotar untuk membawa jenazah COVID-19, termasuk saat ini pun proses penguburan jenazah masih terus dilakukan. Kalau kita melihat proses pada bagian lain ada jemari berkuku tajam mencengkeram luka yang berdarah. Luka semakin menganga. Lembaga antirasuah ada 5 orang yang telah dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial atau bansos masyarakat dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Dan salah satunya adalah Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. 3 dari 5 orang yang ditetapkan KPK sebagai tersangka. Hati pekat berjelaga, dipenuhi nafsu, menghilangkan rasa manusia. Suram, tak berpancasila. Air mata tumpah, membanjiri setiap sudut, tak tertampung. Wajah muram dalam kemerdekaan yang terenggut. Langkah tak bisa panjang, tangan tak menggapai. Terbelenggu makhluk mikro tak berkesudahan. Ekonomi lumpuh, pendidikan tak utuh. Pilar utama keluarga ikut tersentuh. Hentikan semua keputusasaan ini. Sudahi semua pesimisme ini. Lihat matahari, lihat bunga, lihat langit cerah, lihat penerus bangsa. Semua dalam semangat
semua untuk Indonesia. Bangkit generasi Khalifatul Hayat, bergeraklah terus tanpa terbatas. Kita maju tanpa takut. Bangkit generasi Khalifatul Hayat, dengan Allah di nadi, dengan Rasulullah dalam semangat. Indonesia merdeka. "76 tahun ini kebangkitan negeri." Kemerdekaan di masa pandemi menurut saya kemerdekaan untuk tetap belajar, menuntut ilmu, serta menyiapkan diri untuk menjadi generasi penerus bangsa yang tangguh walaupun dalam keterbatasan ruang dan waktu akibat masa pandemi. Bagi saya, kemerdekaan di musim pandemi ini adalah sebuah peringatan yang sangat ditunggu-tunggu atau sangatlah berarti di saat pandemi ini, untuk bisa mengenang kembali jasa-jasa para pahlawan yang senantiasa berjuang, membela, melawan demi kemerdekaan Republik Indonesia. Mengapa saya bilang hal yang ditunggu-tunggu? Karena dengan mengenang atau memperingati kemerdekaan Republik Indonesia, ada sifat atau hal yang baik yang dapat kita contoh dari seorang pahlawan. Pantang menyerah, sabar, jujur, dan semangat berjuang melawan demi sebuah kemerdekaan. Begitu pula juga dengan kita yang harus tetap semangat melawan dan membasmi wabah yang sedang menyerang. Meskipun sudah banyak teman kita, saudara kita, atau keluarga kita yang gugur di tengah pandemi ini. Dan kita yang masih tegar berdiri di tengah pandemi ini, kita jangan sampai gugur. Intinya, kemerdekaan di saat pandemi ini adalah suatu titik terang kala kegelapan yang mampu memberikan harapan dan semangat. Saat kita harus lebih kuat semangat melawan dan membasmi sampai di penghujung wabah, supaya kita bisa merdeka di penghujung wabah dan kita bisa kembali seperti semula lagi, agar kita dapat mewujudkan apa yang kita impikan. Arti kemerdekaan menurut saya adalah kebebasan. Kebebasan untuk melakukan sesuatu, kebebasan untuk berpendapat, dan lain-lain. Tapi,
Seperti kita ketahui, negeri ini masih dilanda pandemi COVID-19 yang merubah segalanya, termasuk cara memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang biasanya kita lakukan secara meriah, secara besar-besaran, tapi untuk saat ini tidak diperbolehkan karena itu bertentangan dengan protokol kesehatan COVID-19. Menurut saya, arti kemerdekaan dimaknai dengan kebebasan. Dahulu, negara kita bebas dari penjajah. Dan kini, di masa pandemi ini, kita harus berpikir bagaimana caranya kita bisa merealisasikan tujuan dari kemerdekaan di masa pandemi. Karena di masa pandemi ini, sekarang kita masih bisa untuk berkarya dan melakukan hal-hal yang bisa membangkitkan semangat kemerdekaan. Kemudian kita masih bisa untuk mengenyam pendidikan walaupun di rumah saja dengan cara lewat kelas online. Makna kemerdekaan bagi saya di masa pandemi ini adalah saat kita semua sedang ditimpa musibah, sebaiknya kita saling merangkul tanpa harus memukul, agar kita saling menjaga dan bersatu untuk menghadapi pandemi ini. Hilangkan rasa bermusuhan, dan saling menguatkan. Menurut saya, kemerdekaan di masa sekarang ini memiliki makna yang berbeda. Perjuangan yang dilakukan para pahlawan untuk meraih kemerdekaan patut kita jadikan contoh di kehidupan sehari-hari. Seperti bekerja keras untuk meraih sesuatu. Perjuangan saat ini tentunya bukan lagi tentang mengangkat senjata, namun bertekad beradaptasi dengan lingkungan di masa pandemi, dengan segala keterbatasan yang ada. Kita harus beradaptasi dengan keadaan yang sekarang, harus beradaptasi dengan hal-hal baru yang di luar kebiasaan kita, dan tetap menjaga protokol kesehatan. Kita dituntut untuk benar-benar bisa menjaga diri, untuk tetap kuat dan bertahan di situasi seperti ini, walaupun pandemi masih melanda. Semangat kita jangan sampai padam, rajin belajar untuk meraih cita-cita dan membangun masa depan. Harus tetap dipertahankan. Hari ini, esok dan seterusnya, tugas kita semua untuk meneruskan semangat kepahlawanan para pahlawan bangsa. Menurut saya, arti kemerdekaan dalam masa pandemi ini adalah bebas dalam melakukan kegiatan dan tanggung jawab yang seharusnya. Tetapi pasti tetap dalam aturan yang berhubungan dengan keamanan dan perlindungan bagi diri sendiri dan orang lain. Merdeka dalam masa pandemi ini juga bisa diartikan sebagai kebebasan untuk bisa tetap berkreasi dan mempelajari ilmu teknologi yang disesuaikan dengan masa pandemi ini. Sebagai pelajar, kita bisa mengisi kemerdekaan dengan cara giat belajar, tekun menuntut ilmu, walaupun dilakukan secara virtual. Justru, kondisi pandemi ini membuka peluang lebih besar lahirnya kreativitas positif dalam memanfaatkan teknologi untuk membentuk diri menjadi pribadi yang handal, pantang menyerah, cerdas, dan jujur. Dengan tetap menjalin kebersamaan untuk saling mengingatkan serta menguatkan satu sama lainnya. Untuk mengisi kemerdekaan di saat pandemi ini sesungguhnya ini adalah pertanyaan yang sulit untuk dijawab bagi saya. Karena yang biasanya merayakan hiburan dan lain-lain, saat pandemi ini kemungkinan akan meningkatkan wabah semakin lonjak naik. Jadi intinya untuk mengisi kemerdekaan di saat pandemi tidak lain dari lebih semangat lagi. 1. Meningkatkan kualitas belajar, lebih rajin belajar, semangat seperti pahlawan yang selalu berjuang. Walaupun banyak halangan tetapi mereka bisa membuktikan bahwa mereka bisa merdeka. Begitu pula juga dengan belajar, karena belajar itu tidak hanya di sekolah, melainkan dari berbagai tempat. Kita bisa belajar, jangan jadikan wabah sebagai penghalang untuk mencapai sebuah harapan dan cita-cita. 2. Meningkatkan kesehatan, seperti makan makanan yang sehat, olahraga dan menjaga kebersihan, dan lain-lain. 3. Memperkuat protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, jaga jarak, dan lain-lain. Dan jadikanlah itu sebagai senjata untuk membasmi wabah, agar kita bisa kembali ceria berkumpul bersama, supaya kita dapat mewujudkan apa yang kita impikan.
Hal yang bisa kita lakukan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia di masa pandemi adalah yang pertama, mengikuti upacara bendera merah putih secara virtual. Yang kedua, memasang bendera di halaman rumah masing-masing. Yang ketiga, mengikuti lomba-lomba yang diadakan secara virtual. Dan yang terakhir, untuk pribadi masing-masing, kita harus mengenang dan mengerti makna Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Untuk mengisi kemerdekaan di masa pandemi ini, sebaiknya kita tidak merayakan di lingkungan luar rumah, agar tidak menimbulkan kontak fisik dengan banyak orang. Misalnya, kita bisa menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia bersama keluarga, agar semangat kemerdekaan tetap ada di dalam diri kita. Karena kita masih dalam masa pandemi, alangkah baiknya kita tidak merayakan Hari Kemerdekaan di luar rumah. Tetapi kita masih bisa mengadakan lomba dengan keluarga atau membuat slogan dengan tema kemerdekaan pada masa pandemi. Yang dapat kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan di masa pandemi adalah tetap mengobarkan semangat kepahlawanan dalam hal bekerja keras dan semangat untuk menggapai cita-cita. Kita juga dapat mewarisi semangat bela negara dari para pejuang bangsa untuk mengisi kemerdekaan di masa pandemi dengan cara melawan kebodohan, kemiskinan, dan rasa malas yang menyerang dan yang dapat merugikan diri sendiri. Kita dituntut untuk menjadi pribadi yang rajin, pantang menyerah, kreatif, dan cinta tanah air demi kemajuan Indonesia. Yang bisa kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan ini adalah dengan melakukan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik tentunya. Pasti sesuai dengan porsinya masing-masing, tetap dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Contohnya, seorang siswa ya tugasnya belajar dengan baik. Kemudian seorang guru tugasnya juga mengajar dan mendidik siswanya dengan baik juga dan penuh kasih sayang. Saya sebagai ibu rumah tangga juga bertugas tentu mengurus keluarga dan anak-anak dengan baik.